Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Bapak Ibu semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyono dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika. Oke, pada kali ini saya akan sharing bagaimana menggunakan Elok untuk membantu kegiatan pembelajaran online. Nah, untuk seri ini akan ada beberapa video, dan video kali ini merupakan video yang pertama, yaitu bagaimana kita membuat course atau membuat pembelajaran online pada Elok pertama kali. Jadi Bapak Ibu harus membuka alamat elok.ugm.ac.id. Setelah itu Bapak Ibu masing-masing sudah memiliki akun SSO UGM. Nah, oleh sebab itu ketika sudah membuka akun alamat website Elok, Bapak Ibu bisa langsung login dengan menggunakan SSO UGM. Nah, SSO UGM seperti ini. Kemudian setelah login nanti akan diminta username dan password. Nah, nanti setelah berhasil Bapak Ibu akan langsung dibawa ke dalam halaman beranda dari Elok. Nah, untuk membuat course baru di dalam Elok, yang perlu dilakukan itu adalah pertama, Bapak Ibu klik tombol mata kuliah ini ya. Setelah mengklik tombol mata kuliah, kemudian scroll paling bawah, di sini nanti akan ada tombol add new course. Kalau seandainya ternyata akun yang Bapak Ibu gunakan untuk login itu tidak menampilkan tombol add new course, silakan Bapak Ibu kontak Pika untuk dapat di-set sebagai course creator. Karena memang secara default dosen UGM itu memang bukan course creator, jadi memang harus kontak ke Pika. Nah, setelah kontak ke Pika, kemudian nanti akan disetting sebagai course creator, maka nanti akan muncul tombol add new course seperti ini. Nah, oke, asumsikan ini kita sudah berhasil untuk sebagai course creator, kita langsung tekan tombol add new course ini. Kemudian di sini ada course full name. Course full name ini adalah nama mata kuliah yang akan kita berikan secara online atau kita kita sediakan materinya secara online via Elok. Nah, untuk contoh kali ini saya akan mencoba membuat course untuk mata kuliah yang akan saya ampu, yaitu pengenalan pola. Oleh sebab itu, biasanya saya akan menggunakan informasi yang pertama itu adalah nama fakultas. Ini MIPA. Ini bebas ya Bapak Ibu, untuk nama ini bebas, nama fakultas. Kemudian pengenalan pola. Kemudian di sini saya masukkan kode mata kuliah. Itu Bapak Ibu. Ya, jadi memang ini untuk penamaan itu bebas, tapi biasa saya memang melakukan ini. Nah, untuk course name yang saya lakukan biasanya adalah FMIPA, kemudian kode mata kuliahnya, kemudian PP. PP ini artinya adalah pengenalan pola. Jadi untuk course name dan course short name ini memang wajib untuk diisi. Ini nanti yang akan muncul di dalam halaman utama Elok, sedangkan ini yang akan muncul di dalam halaman My Course kita. Ini contoh beberapa mata kuliah yang sebelumnya sudah pernah saya create seperti itu. Nah, kemudian course kategorinya ini Bapak Ibu pilih saja. Misalnya ini di sini adalah course untuk Fakultas Matematika, Fakultas MIPA, berarti saya memilih MIPA seperti itu. Nah, kemudian course visibility ini adalah show. Show ini artinya adalah ini bisa dicari dalam beranda Elok. Kalau hide ini tidak bisa dicari. Jadi ini saya show. Kemudian untuk course start date ini saya bisa set saja. Ini tanggal 1 Juli, kemudian ini diakhirin tanggal 31 Desember. Nah, ini bisa dikosongkan. Course summary juga bisa dikosongkan karena sifatnya tidak wajib. Kemudian yang paling utama itu adalah ketika kita men-setting sebuah course itu adalah di bagian course format. Jadi course format ini ada yang sifatnya itu adalah single activity format, jadi cuma satu aktivitas. Jadi biasa ini digunakan untuk pelatihan yang sifatnya hanya satu pertemuan. Tapi kalau untuk kuliah yang sifatnya itu adalah beberapa pertemuan, itu biasanya saya selalu menggunakan yang collapse topics. Jadi collapse topic di sini artinya adalah nanti peserta itu bisa melihat topik-topik apa saja. Ketika diklik nanti akan muncul di dalam topik itu ada materi apa saja, seperti itu. Oke, kemudian setelah memilih collapse topic, ini bisa juga memilih topik format atau bisa juga memilih weekly format. Jadi memang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Nah, karena di sini saya memiliki collapse topik, kemudian selanjutnya saya memilih ada berapa topik sih yang akan saya berikan di dalam mata kuliah ini. Nah, di sini saya akan memberikan sebanyak misalnya 10 pertemuan ya. Karena 10 pertemuan saya menggunakannya 10 pertemuan, jadi 10 section seperti itu. Yang ini biarkan dikosongkan saja, yang ini dikosongkan saja.
Kemudian yang paling penting itu adalah di bagian completion tracking. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mencatat seberapa aktif mahasiswa mengakses bahan ajar di ELOK, ini sangat disarankan untuk mengaktifkan completion tracking. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak memperdulikan keaktifan peserta dalam mengakses ELOK, ini bisa dienolkan. Nah, kalau saya biasanya itu saya selalu yes-kan. Jadi tujuan itu adalah saya bisa memantau aktivitas dari mahasiswa dalam mengakses bahan ajar di ELOK. Nah, setelah ini diisi, selanjutnya kita bisa langsung save and return. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, save and return. Nah, setelah ini berhasil dibuat, save and return, maka nanti kita langsung akan dibawa ke halaman depan. Jadi ke halaman depan dari nah ini ke halaman depan dari ELOK. Nah, untuk mengakses materi course kita itu hanya klik My Course, kemudian pilih FMIPA sesuai dengan mata kuliah yang tadi kita buat. Nah, ini adalah contoh dari hasil yang pertama kali ketika kita akan membuat course. Nah, kalau kita lihat ini ada section 1, section 2, begitu seterusnya. Nanti ini yang nanti akan diakses oleh peserta. Nah, bagaimana kita ingin mengganti judul sectionnya ini? Nah, untuk mengganti judul section, Bapak Ibu bisa mengakses menu di sini sebelah kanan ya. Kemudian tune editing on. Nah, setelah di tune editing on, kemudian untuk mengedit judul dari masing-masing topik, Bapak Ibu bisa langsung klik tombol icon pensil, kemudian tuliskan materi atau topik yang akan diberikan di section itu. Misalnya untuk yang pertama section 1 itu saya memberikan judul itu adalah misalnya sesi 1 ya. Sesi 1 ini saya menunjukkan adalah pendahuluan. Artinya memang ini khusus untuk sesi 1, yaitu bisa saja ini adalah topik 1 atau bisa juga ini adalah pertemuan pertama, pendahuluan. Nah, ini selesai. Kemudian untuk section 2. Section 2 misalnya saya mengisikan terkait dengan data teks. Ini karena ini untuk adalah pengenalan pola, saya mengisikan sesi 2 yaitu text processing. Sesi 2 text processing, kemudian dan text processing dan feature extraction. Nah, Bapak Ibu bisa menamakan sesi-sesi ini sesuai dengan sesi yang akan Bapak Ibu berikan selama 10 pertemuan. Jadi mulai dari awal sampai akhir silakan Bapak Ibu edit sesuai dengan RPKPS yang sudah disusun. Nah, ini adalah bagaimana cara kita membuat sebuah kelas di dalam ELOK. Untuk video berikutnya saya akan mencontohkan bagaimana kita membuat sebuah materi-materi atau mungkin mengupload materi ke dalam setiap sesi yang sudah kita buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.